Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, al-afadil, al-masyayikh, sadatul qaryah, wabil khusus musyrif majlis Babus Salam, Syekhuna Ustaduna Al-Karim, Akhuna Al-Karim, Kakanda Khairul Rizki Al-Jangkari, nafa'anallahu bituli hayatihim wa ulumihi, amin. Yang juga saya hormati selaku the first person, orang nomor satu di wilayah Lengkong Barang wabil umum di wilayah Desa Iwul, Bapak Kepala Desa yang alhamdulillah juga berstatus sebagai Kepala Desa terpilih. Kita berdoa mudah-mudahan Desa Iwul yang kita cintai ini semakin diberikan kebarokahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga pada sahibul bait, alhamdulillah pada malam ini kita bisa sama-sama berkumpul di sini. Yang sebenarnya Al-Fakir sendiri lupa gitu ya. Saya pengen banget terus ikut di sini. Cuma nggak pengen duduk di depan. Saya pengen bisa tabaruk gitu. Karena apa? Ngelihat wajah orang soleh, Bu, itu udah jadi pahala buat kita. Ngelihat wajah orang soleh penuh senyum, itu udah jadi keberkahan buat hidup kita sebenarnya. Makanya kalau kita ngelihat kiai-kiai kayak adem gitu. Kalau ngelihat kiai-kiai adem banget. Beda sama ngelihat cewek-cewek di IG mah. Nah, itu karena Allah Subhanahu wa taala turunkan barokah pada kita semua. Pada malam ini saya sebenarnya nggak tahu harus berbicara tentang apa, tapi karena saya ingat ini baju sebenarnya baju baru, peci baru. Saya udah terlanjur ada di Citayam tadi, lupa ada majelis di sini. Ya Allah, saya pengen hadir pokoknya. Allah Subhanahu wa taala utus seorang hamba, Ustaz, ini baju gamis, ini peci pakai buat maulid. Nih parfumnya, kasih ke jamaah. Alhamdulillah tuh tadi semuanya jadi harum. Pas Mahlul Qiyam kita datang, pas parfumnya di-share semuanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan berdirinya Mahlul Qiyam ini bagian dari cara kita menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dicintainya nanti di yaumil qiyamah. Jadi kalau kita mencintai seseorang, dia akan bersama kita. Yang kita cintai ahli neraka, kita juga nanti akan keseret ke ahli neraka. Yang kita cintai ahli surga, kita juga nanti akan bersama mereka ahli surga. Ini yang menjadi dasar kenapa saya pengen ikut terus di Majelis Babus Salam. Saya pengen ngumpul bareng ntar di surga sama anak-anak Majelis Babus Salam, Bu. Itu aja. Karena ngapain kita hidup kalau nggak cari neraka? Dan alhamdulillah kita datang ke sini semua dengan pakaian yang rapi, pakaian yang berseri-seri. Saya jadi teringat satu hal penting yang mungkin kita ada yang udah tahu, ada yang belum tahu. Guru saya, Al-Maghfurlah, Profesor Dr. Kiai Ali Mustafa Ya'qub. 4 tahun saya mondok bersama beliau. Itu pernah menyampaikan satu hal penting. Ini bapak-bapak sering kan ikut majelis maulid, sering ikut istighosah, tapi sayang kalau nggak ada yang bisa dibawa bekal pulang, Pak. Minimal kalau kita ikut majelis ada yang bisa kita bawa pulang, bukannya buras, lontong, bukannya sisa-sisa makanan, tapi ilmu. Saya ingin berbagi sedikit untuk Al-Fakir pribadi dan untuk semuanya, wabil khusus jamaah akhwat yang perempuan-perempuan. Saya yakin juga bapak-bapak pada punya anak putri ya, pada punya istri, pasti istrinya juga perempuan, nggak mungkin laki-laki. Jadi kita menyinggung sedikit terkait tentang masalah pakaian. Kita tahu dalam agama Islam, ini agama yang sangat toleransi. Agama Islam adalah agama yang cocok likulli zamanin wa makanin. Agama yang paling sesuai di setiap waktu dan tempat meskipun sudah beregenerasi berabad-abad. Sampai sekarang sudah 1400-an Hijriah. Itu berarti sudah 1400 tahun Rasulullah SAW berdakwah ke tengah-tengah umatnya. Meskipun Nabi sudah tidak ada, tapi ajarannya masih bisa kita pegang sampai sekarang. Salah satu ajaran yang diajarkan oleh sang baginda SAW itu adalah adab berpakaian. Terutama untuk masalah perempuan. Ini agak lebih ketat aturannya daripada laki-laki. Buat bapak-bapak yang punya anak perempuan atau yang punya istri tapi yang perempuan, nih dengerin.
Ya iyalah Tat, masa ada laki-laki si istrinya. Dengerin. Di dalam agama Islam, kita boleh memakai pakaian apapun. Mau jenis apapun, mau merek apapun. Mau pakaian gunung, mau pakaian laut, mau pakaian darat, silahkan. Sekali lagi, kaedah dalam berpakaian. Mau pakai pakaian jenis apapun dalam agama Islam, kita dipersilakan selagi 5 hal terpenuhi. Sekali lagi, 5 hal terpenuhi. 5 ini saya rangkum 5T. Sekali lagi, 5T. Ini kita cek sekarang. Apakah kita memenuhi 5T ini atau tidak? Pakaian yang kita pakai detik ini masuk 5T atau tidak? T yang pertama adalah tertutup aurat. Sekali lagi, tertutup aurat. Nah, itu pakaian. Kaedah yang pertama. Ada 5 kaedah. Yang pertama, tertutup aurat. Yang masalahnya kita harus tahu batas auratnya. Perempuan mana sampai mana, laki-laki mana sampai mana. Kita tahu, laki-laki batas auratnya apa? Ma baina surrati warrukbah. Antara pusat dan lutut. Ya. Itu pakaian laki-laki. Jadi kalau misalnya mau pakai pakaian kayak Jojon gitu ya, agak ke sini celananya, terus ke sini baju telanjang, apa nggak pakai baju, sah nggak sholatnya? Sah. Bicara hukum, sah sholatnya. Jadi bapak-bapak misalnya kejebak, baju nggak punya, kita udah miskin, BLT belum turun-turun dari Pak Kades misalnya, ya ada Pak Kades, mohon maaf Pak Lurah. Misalnya, semiskin itu hidup kita, terpaksa kita pengen sholat tapi pakai pakaian aja udah nggak apa-apa, asal di atas pusat, di bawah lutut. Jangan ngepas juga nggak boleh. Malayatimu illa bihi fahuwa wajib. Yang tidak sempurna tanpa sesuatu tersebut itu wajib untuk disempurnakan. Jadi buat yang laki-laki sholat begini sah. Cuma bicara tasawuf, bicara akhlak. Masa sih kita sholat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala pakaian kayak gitu? Yang saya gedek, kadang-kadang ada orang sujud ya, Allahu Akbar. Ini laki-laki ininya kemana-mana nih. Sering Pak ngeliat Pak. Kita lagi sholat nih, lagi sujud. Ini laki-laki bajunya kependekan. Jadi pas begini, ini belakangnya kelihatan semua. Mana burik lagi kayak teko habis dibakar. Itu sholatnya udah nggak sah itu. Kalau kita memaksakan bermakmum dengan orang seperti itu, sholat kita batal. Jadi harus dipisah langsung. Kita niat faraq jamaah, pisah jamaah. Kalau dipaksakan, sholat kita nggak sah. Dalam fikih begitu diatur oleh para ulama. Jadi hati-hati aurat di luar sholat maupun di dalam sholat. Antara pusat dan lutut itu aja. Nah, yang ribetnya perempuan. Ini auratnya masalahnya nih, agak lebih jangkauannya lebih luas. Karena sinyalnya perempuan tuh udah Telkomsel. 5G lagi. Di mana batas aurat perempuan? Yang muktamad di kalangan kita seluruh tubuh. Sekali lagi seluruh tubuh, terkecuali telapak tangan dan muka. Telapak tangan dan muka. Malah kalau Imam Syafi'i diberatkan lagi, muka juga termasuk aurat. Makanya ada yang pakai cadar. Tapi itu nggak masalah, khilafiyah. Tapi yang penting minimal muka dan telapak tangan. Pertanyaannya, batas telapak tangan tuh yang mana? Batas telapak tangan yang mana? Nih, ini tangan kita nih, kita kepakkan ke lantai, plak. Yang nempel itulah telapak tangan. Ya, tangan kita kepakkan ke lantai, yang nempel, yang menyentuh kulit kita itu semuanya bagian telapak tangan, itu aurat. Dan yang baliknya. Nah, ini berarti udah pergelangan tangan ini semua dianggap aurat. Termasuk kalau bapak-bapak menyentuh kemaluan, ya. Kalau bagian di sini nggak apa-apa, kalau di telapak tangan baru batal. Ya. Nah, kemudian muka, batas muka itu mana? Termasuk itu yang wajib dibasuh pas wudhu. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat muka saya. Nah, yang kelihatan di muka itu muka semuanya. Jadi ini nggak termasuk muka. Yang kelihatan di bawah ini nggak termasuk muka. Jadi yang terlihat oleh mata lawan bicara kita itu semua bagian muka. Ya. Jadi untuk yang perempuan semuanya wajib tertutup kecuali 2 bagian itu. Ingat, itu batas aurat kita yang perempuan. Bapak-bapak yang punya anak diingetin, yang punya istri diingetin. Karena 1 detik kita keluar aurat dilihat itu dosa. Kalau diupload di sosmed bagaimana Ustaz? Itu ntar di akhir saya akan singgung. Yang kedua, yang pertama apa tadi? Tertutup aurat.
Yang kedua, tidak menampakkan lekak-lekuk tubuh. Saya ulang sekali lagi, tidak menampakkan lekak-lekuk tubuh. Mudah-mudahan 15-20 menit kerja. Apa artinya tidak menampakkan lekak-lekuk tubuh? Bahasa lainnya apa? Tidak ketat. Betul sekali. Tidak ketat, tidak menampakkan lekak-lekuk tubuh. Cewek-cewek zaman sekarang, mak, susah. Bener, udah tahu laki-laki mah kagak tahanan, dilihatin lagi, pakai baju udah nggak cukup, cari koran disumpel-sumpel, dimasukin ke dadanya. Ada yang kayak gitu, banyak. Ya, udah bener Allah Ta'ala nyuruh kagak dijendol-jendolin, malah dijendol-jendolin. Ya Allah, kesian bu laki-laki, pusing. Ada curhat tuh pusing. Kalau perempuan itu nafsunya lebih gede loh daripada laki-laki. Cuma yang jadi masalah perempuan Allah kasih al-haya, malu. Kita yang laki-laki kagak punya kemaluan. Tapi kalau ngegas, gas kita masih gigi 1, perempuan mah gigi 5. Ya, itu ngerti. Perempuan, kalian lemah pada umumnya menahan aurat. Kami laki-laki lemah pada umumnya menahan pandangan mata. Betul? Jadi tolong jangan ditonjolin apa-apa yang udah mendem. Buat yang laki-laki juga sama. Ya. Jangan tonjolin. Tapi laki-laki yang nonjol apa sih Pak? Itu dia. Ya, ingat tuh. Jangan ditonjol-tonjolin. Jangan pakai pakaian yang ketat. Boleh tertutup Ustadz. Ini kan udah tertutup aurat. Betul. Tapi itu ya kenapa ditonjol-tonjolin? Udah kayak Gunung Salak sama Gunung Pangrango. Itu sedih kadang-kadang, ya Allah udah mah dosa, ya maksiat, di luar juga kena lagi, ya Allah ini kapan beresnya ini hidup dosa. Jangan menonjolkan, tidak menampakkan lekak-lekuk tubuh. Next, poin berikutnya, yang ketiga, tidak transparan. Nah, sekali lagi, tidak transparan. Ini mah oleh-oleh be buat pulang. Ntar siapa tahu ke putri-putri kita bisa kita nasihatin. Tidak transparan. Ngerti nggak maksud transparan itu? Berarti tidak terlihat warna kulit. Ya, bajunya kadang-kadang ada di antara kita yang pakai baju kebaya. Saya tidak mengharamkan kebaya. Boleh nggak pakai kebaya? Boleh. Yang penting jangan tembus pandang. Kadang ada yang pakai pakaian kondang-kondangan gitu, tapi ininya kelihatan. Tai lalat 1 di sini udah kelihatan, ya Allah ya Robi. Ada yang mak-mak kayak gitu lekong barang? Nggak ada. Kenceng amat sih Pak. Itu jangan transparan. Walaupun pakai ini nutupin semua aurat dari mulai seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Tapi kenapa di bagian ininya bolong? Kenapa di bagian ininya kelihatan? Kenapa bagian ini tembus pandang? Terutama kasus yang sering saya lihat itu pas kondangan. Ini hati-hati. Ya. Jadi kita kalau terutama buat adik-adik saya nih yang perempuan, apalagi di Babu Salam, itu pabrik-pabriknya wanita cantik tuh dari sini Pak, dari Babu Salam. Nih kalian nih kalau misalnya ikut di Babu Salam tapi nggak tahu ini rugi, ya. Jadi minimal Allah kasih hidayah mudah-mudahan dari omongan saya ini kalian bisa dengar terus selama-lamanya. Jadi pahala buat kalian semuanya insya Allah. Tidak transparan, jangan tembus pandang. Itu yang ketiga tuh. Ingat tuh, jangan tembus pandang. Pakai jilbab, cari warnanya yang benar-benar tertutup. Ya. Apalagi yang bagian bawah mah. Pakai rok kadang-kadang enak, apa namanya yang tipis-tipis gitu ya Allah. Ada yang kayak gitu. Udah, gak usah tanya. Udah, 3, tidak tembus pandang. Yang keempat, yang pertama apa tadi Pak? Tutup aurat. Ibu-ibu yang kedua, tidak menampakkan. Yang ketiga, yang keempat, tidak menyerupai lawan jenis pada porsi pakaiannya. Dalam tanda kutip pada porsi pakaiannya. Tidak menyerupai lawan jenis. Laki-laki haram memakai pakaian yang biasa dipakai perempuan. Perempuan juga haram memakai pakaian yang biasa dipakai laki-laki. Laki-laki pakai rok. Haram. Sebelum dipakai itu udah haram. Perempuan pakai celana jeans yang umumnya dipakai laki-laki, haram. Laki-laki itu jeans itu untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Kalau pakai yang berbahan jeans silakan, tapi pakai yang roknya aja, nggak usah pakai yang celananya. Cuma ada celana-celana yang apa ya namanya ya? Apa pensil, legging.
Legging ya? Ada celana legging. Nah itu kayak gimana hukumnya tuh celana legging? Tipis ya, ketat nggak? Udah. Nah, saya nggak usah sebut jeans, saya nggak usah sebut legging, nggak usah sebut model. Yang penting kalian paham nih 4 kaidahnya nih, 4 kaidah yang keempat. Tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Tapi ingat, ada juga pakaian yang memang biasa dipakai perempuan, ada yang biasa dipakai laki-laki. Seperti contohnya apa? Kain sarung. Kain sarung masih ditoleran. Perempuan kalau emak-emak keluar pakai kain sarung masih nggak dianggap, emak kayak laki-laki aja mau pakai sarung, nggak begitu kan? Gitu ya, laki-laki pakai kain sarung, ente laki-laki kayak emak-emak aja, nggak begitu kan? Nah, jadi masih boleh kalau untuk konteksnya kain sarung. Tapi pakaian-pakaian yang biasa dipakai laki-laki itu nggak boleh dipakai untuk perempuan, termasuk celana jeans. Pakaian yang biasa dipakai perempuan juga nggak boleh dipakai oleh laki-laki. Ini diingat semua kaidah ini. Ya, jadi tidak boleh, haram hukumnya memakai pakaian yang biasa dipakai oleh lawan jenis. Saya nggak bisa ngasih materi yang lebar-lebar, sedikit ini cuma 5 materi doang dia udah. Nah yang ketiga, yang kelima terakhir, ada musyuhrah. Oh iya, yang tadi saya lupa. Hadisnya ada nggak? Ada, Ustaz. Nabi Muhammad SAW melaknat laki-laki yang memakai pakaian menyerupai perempuan dan perempuan yang memakai pakaian menyerupai laki-laki. Riwayat Bukhari dan Muslim. Sahih. Yang kelima, tidak syuhrah. Sekali lagi, tidak syuhrah. Bahasa lainnya tidak mencolok. Ini yang parah nih, mencolok nih. Oke, filter pertama tertutup aurat semua, betul. Filter kedua apa? Tidak menampakkan lekak-lekuk tubuh, betul, clear. Filter yang ketiga, tidak transparan. Oke. Filter yang keempat, tidak menyerupai lawan jenis. Oke. Tapi ini filter yang kelima bisa jadi nggak lolos. Jilbabnya kuning, bajunya biru, roknya pink. Itu orang lampu merah gaplek apa? Ya, itu nggak boleh. Jadi pakaian yang menurut adat bisa mencolok perhatian para laki-laki itu juga haram hukumnya. Ya, ini penting nih. Jangan memakai pakaian yang mencolok perhatian orang. Biasa aja, yang standar. Warnanya juga pilih warna yang pada umumnya laki-laki itu tidak akan terlalu mencolok untuk melihat kita. Jadi memang hakikatnya para perempuan itu jangan sering dilihat, jangan pamer, ditutupin. Ya, hakikatnya perempuan jangan sering memamerkan memang yang ketahuan apa namanya cantiknya, apalagi kalian semua nih yang cakep-cakep nih itu. Saya titip banget ya. Jangan memakai pakaian-pakaian yang mencolok perhatian. Belum lagi dari segi keamanan. Ya, kan kita nggak tahu. Coba sekarang gini, ada cewek yang pakai pakaian yang nggak sesuai dengan 4T, seksi. Lewat aja di depan gerombolan laki-laki, di depan pos ronda laki-laki lagi pada ngumpul. Ada cewek seksi lewat, apa kira-kira tuh laki-laki ngomong? Gitu kan? Pengalaman awat ya. Udah kiu-kiu aja kodenya. Tapi coba anak majelis Babu Salam yang lewat, yang soleha pakaiannya biasa aja, 5T ini terpenuhi, lewat di depan itu gerombolan, apa disapanya? Assalamualaikum Ustazah. Tuh, panggil aja udah Ustazah, udah jadi doa itu. Ya. Bawaan laki-laki juga udah beda, karena memang ini hakikatnya untuk dilihat, Bu ya. Terus kalau perempuan nanya, Ustadz, kalau kita nggak pakai pakaian apapun boleh nggak? Boleh. Tapi di mana tempatnya? Depan laki, suami, di kamar mandi silakan. Kalau itu bicara hukum. Tapi dalam kamar mandi pun kan perempuan dianjurkan kita memakai kain basah untuk mandi dalam adab ya. Perempuan tuh dianjurkan pakai kain basah dalam mandi, adab ya. Tapi nggak wajib. Tapi adabnya seperti itu ya. Jadi 5T ini kalau bisa dipenuhi insya Allah. Nah Ustadz, gimana hukumnya perempuan yang suka tabarruj? Tabarruj tau nggak tabarruj? Tabarraja ya tabarruju tabarrujan. Tabarruj adalah orang yang suka menampakkan kecantikannya meskipun dia memakai pakaian sesuai dengan 5T atau menampakkan auratnya. Ini semua udah kategori tabarruj. Hati-hati, ini orang-orang yang tabarruj ini nanti di neraka nih langsung tempatnya. Naudzubillah. Jadi ini bagian dari rasa sayang saya dengan semua kaum hawa. Jangan sampai kita menampakkan aurat kita. Tabarruj juga jangan. Termasuk di foto sosial media. Kalau pengen upload di sosial media, menurut saya boleh. Tapi jangan usahakan cari postur frame foto yang tidak mencolok laki-laki. Masalahnya kan kalau cewek mah udah susah Pak. Cewek dikasih cermin atau HP Android yang bagus, bibirnya sensitif Pak. Maju 2 cm. Nggak bisa cewek. Ini selfie nih. Nggak bisa.
pasti harus face dak, face muka, dak bebek. Saya kayak nggak ngerti ngapa kayak gitu ya. Dipoto 16 foto, tadi lihat nggak ada yang bagus, baru pakai filter yang bagus-bagus sedikit, ya kan, cari. Termasuk filternya ada kumis-kumisnya kadang-kadang, ya Allah. Terus diupload, boleh gak kayak gitu? Kalau itu sekiranya bisa menggoda perhatian laki-laki, itu jadi dosa buat Anda. Ya. Kalau itu bisa jadi perhatian laki-laki, laki-laki istihad, syahwatnya terbangkitkan dengan Anda, itu jadi dosa buat kita. Ustadz, kalau saya buka foto-foto saya dari tahun 2016 sampai sekarang masih ada. Hapus dari sekarang sebelum mati. Karena kalau udah dikubur kita nggak bisa FB-an. Iya, kalau orang lain ada waris kita yang tahu password akun kita. Tapi ini fikih sosial, Pak, Bu. Fikih digital ini sekarang kita ngomong. Ya, fikih digital. Ini nggak ada di dalam kitab para ulama-ulama dulu. Safinah nggak ada. Kitab apalagi? Fathul Qorib nggak ada. Matan Takrib nggak ada. I'anatul Thalibin nggak ada. Mahali nggak ada. Tapi ini fikih digital. Faslun fi ahkami sosmed. Pasal tentang hukum-hukum bersosial media. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ingin mengupload atau ingin memposting satu foto, pakailah yang wajar-wajar saja, yang sekiranya tidak menimbulkan syahwat. Nah, kalau yang masih ingat, sekarang dihapus foto-fotonya. Ya, sebelum kita terlanjur mati. Karena gini, 1 detik yang kita lalui itu jadi dosa buat kita. 1 detik, tek, tek, lagi ngaji ini. Alhamdulillah, dapat pahala kita ikut maulid di sini. Tapi itu di akun lo masih ada foto-foto lo yang kagak pakai aurat. Hapus. Kesian anak kalau tahu nanti emak gue gini amat ya mudanya. Itu benar. Jadi dihapus, jangan tinggalkan jejak-jejak buruk lah gitu. Ya, kalau memang kita semua orang punya masa lalu, termasuk saya, kita semuanya pasti ada masa lalu. Nggak apa-apa lah. Kalau udah memang terlanjur, ya udah nggak apa-apa. Kita perbaiki ke depannya. Kita ingin hidup menjadi lebih baik, betul. Yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin itu orang-orang yang beruntung. Yang hari ini sama hari kemarin itu dianggapnya aja udah fasik. Yang hari ini lebih jelek daripada kemarin itu orangnya, masya Allah, itu udah merugi itu semuanya. Ya, segitu yang imbang hari ini nggak nambah kebaikan aja itu dia dianggap orang yang rugi. Apalagi kalau misalnya kita nggak naik kebaikan sama sekali. Jadi mudah-mudahan nih hari ini kita ikut majelis Babu Salam di sini, ini jadi kebaikan buat kita kemarin dan hari ini kita jadi lebih baik lagi. Jadi sia-sia kalau kita ngaji kita nggak tahu ilmunya, kita nggak amalkan. Yang penting ilmu ini tahu dulu. Nah sekarang PR-nya adalah praktekin dari sekarang. Saya tantang semuanya. Tapi ini dengan cara yang halus, ya. Dengan cara yang halus. Kalau dengan cara yang ada dua, kalau dengan orang yang udah tahu hukumnya tapi masih begini, saya kerasin, lu tolol amat sih hidup. Lu udah tahu hukumnya, tapi kenapa dipakai? Tuh kayak gitu, kasarin dikit. Tapi bagi orang-orang yang awam, Ustaz, dia baru sholat kemarin, sekarang dia masih maghrib doang. Pelan-pelan, Neng, dihapus ya fotonya, nggak apa-apa. Ya Ustaz, enak penerimaannya. Tapi jangan langsung dijudge dengan kata-kata kasar seperti tadi. Ya, Innallaha ghafurur rahim bagi orang-orang yang awam. Tapi bagi orang-orang yang udah tahu tapi masih mengamalkan masih melaksanakan, innallaha syadidul iqab. Jadi Nabi dakwahnya ada dua, dengan cara yang lembut, dengan cara yang keras, kasar. Lembut bagi orang-orang yang baru tahu Islam, kasar bagi orang-orang yang sudah tahu tentang Islam. Begitulah cara dakwah Nabi Muhammad SAW. Saya hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya baru 3 kali diberikan kesempatan untuk bicara dan saya sendiri nggak mau sebenarnya. Saya masih ingat kalau ditagih sama Allah Subhanahu Wa Taala, pertama saya menjelaskan tentang faedah tentang orang-orang yang suka bertemu di majelis zikir. Insya Allah kita semua akan dinaungi oleh sayap-sayap malaikat rahmat di sini. Yang kedua, saya kemarin bicara tentang tabarruk bi athar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan rambut, dengan darah bekam, dengan kiswah kuburnya Nabi kemarin bagi yang beruntung kemarin ikut hadir. Yang ketiga ini sekarang di sini nih. Saya baru kasih ngomong, nggak lagi dah habis ini teh. Saya pengen di bawah aja, pengen dengar saya benar. Saya justru pengen ngaji, tapi mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya punya ini bisa bermanfaat wabil khusus kepada diri saya. Dan saya titip buat bapak-bapak yang punya putri, dinasehatin dengan nasihat ini terutama. Yang putranya juga diajarin untuk dididik beraurat, menjaga aurat dari kecil sampai sekarang. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah menurunkan pakaian, kewajiban kita sebagai muslim adalah menjaga itu semua menjadi lebih baik supaya nanti dosanya nggak kecipratan ke kita. Dan saya juga berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah untuk istri dan anak-anak kita yang perempuan yang barangkali masih susah dibilangin. Setelah bapak-bapak ikut majelis ini, mudah-mudahan hatinya Allah gerakan menjadi lebih baik. Yang udah tahu hukumnya sekarang nggak ada alasan lagi besok untuk memposting hal-hal yang bertentangan dengan norma dan syariat. Ya, bagi laki-laki nggak apa-apa. Ya, kayak Kang Wibi kan wajahnya kan
membuat wanita itu kayak Nabi Yusuf ya. Masya Allah. Janganlah Kang Wibi ya. Pasti wanita yang ini, aduh ganteng banget nih laki-laki si AA. Jadi yang normal-normal saja. Tapi laki-laki mah jarang sampai di level kayak gitu, paling kagum. Tapi yang perempuan nih, yang biasanya pasti akan menjadi sorotan laki-laki. IG-nya apa sih dia? Ini bro, dia mah IG-nya diprotek ya? Iya, jadi nggak bisa lihat story-storynya kita. Banyak kayak gitu. Nah, jadi mudah-mudahan ini jadi evaluasi murojaah buat diri kita, buat diri saya khususnya. Mudah-mudahan dengan memperbaiki aurat, Allah berikan keberkahan dalam hidup kita. Dengan memperbaiki cara berpakaian, Allah buka keran rezeki buat kita semuanya. Mungkin yang selama ini rezekinya susah karena kita belum bisa menjaga diri dan aurat kita. Ya, kita mulai dari hal-hal yang kecil. Dari malam ini kita pulang, mudah-mudahan ini jadi ilmu yang bermanfaat buat diri saya, buat semua para jamaah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.